Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa beserta keluarga agar selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sebuah kabar mengejutkan muncul ke tengah-tengah publik. Sejumlah orang, termasuk diantaranya cucu mantan wakil presiden pertama RI Dr. Muhammad Atta beserta LSM menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian ke PT UN atas tindakannya melakukan pengangkatan dan pelantikan terhadap 88 PJ atau penjabat kepala daerah akhir-akhir ini. Mari kita baca berita tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Cucu Bung Hatta gugat Jokowi dan Tito soal 88 PJ kepala daerah. Jakarta, CNN Indonesia. Cucu Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta, Gustika Pardani Yusuf dan kawan-kawan menggugat pengangkatan dan pelantikan 88 penjabat atau PJ kepala daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan dilayangkan Gustika dan kawan-kawan pada Senin 28 November dan telah terregister dengan nomor perkara 422-G-TF-2022-PT UN-JKT. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PT UN Jakarta, pihak penggugat terdiri dari Gustika, Adito Hari Nugroho, Lili Sulistyo, Suci Fitria Tanjung, dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Sedangkan pihak tergugat yaitu Presiden RI Joko Widodo Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, ujar Gustika dan kawan-kawan dalam petitum permohonannya dikutip Jumat 2 Desember. Para penggugat meminta PT UN Jakarta menyatakan tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak omission oleh Jokowi yang tidak menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan pasal 201 ayat 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan pasal 205 C Undang-Undang 10 2016 Junto Putusan MK Nomor 67 PUU strip 19 2021 Junto Putusan MK Nomor 15 PUU strip 20 2022 merupakan perbuatan melawan hukum. PT UN Jakarta diminta menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan Jokowi dan Tito yaitu mengangkat dan melantik 88 PJ kepala daerah selama kurun waktu 12 Mei 2022 sampai 25 November 2022 mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, karena dilakukan tanpa terlebih dahulu menerbitkan peraturan pelaksana. Para penggugat menilai tindakan pemerintahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. PT UN Jakarta diminta memerintahkan Jokowi untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan pasal 201 ayat 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10
2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan pasal 205 C Undang-Undang 10 2016 junto putusan MK nomor 67 PUU strip 19 2021 junto putusan MK nomor 15 PUU strip 20 2022. Lebih lanjut, para penggugat meminta PT UN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah tindakan Jokowi dan Tito yang mengangkat dan melantik 88 PJ kepala daerah, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini, kata Gustika dan kawan-kawan. Jadi memang kalau kita perhatikan gugatan ini meminta agar penjabat yang telah dilantik ini agar dibatalkan. Namun efeknya nanti kalau gugatan ini dikabulkan oleh PT UN dan pengangkatan serta pelantikan 88 pejabat kepala daerah ini tidak sah, konsekuensinya nanti tentu gaji, tunjangan, honor, dan pendapatan lainnya yang sah yang telah diambil oleh 88 pejabat ini tentu jatuhnya nanti kepada pengembalian uang kalau bisa, atau jatuhnya kepada tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat dari segi politik, memang tergesa-gesa Presiden mengambil langkah untuk mengangkat dan melantik 88 PJ kepala daerah ini. Sebab sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang yang diperintahkan oleh putusan MK bahwa perlu diterbitkan lebih dulu peraturan pelaksana sebelum pengangkatan dan pelantikan pejabat ini dilakukan. Sekarang itu yang tidak ada. Itu yang belum diterbitkan. Sementara di sisi lain pengangkatan dan pelantikan PJ kepala daerah ini telah dilakukan. Kadang-kadang kita tentu aneh juga melihatnya. Kalau dikabulkan nanti gugatan ini oleh PT UN, tentu berarti pemerintah benar-benar melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau dikatakan tidak tahu, tentu tidak mungkin. Masa ya sebanyak itu jajaran dari presiden tidak ada yang tahu bahwa ini melanggar aturan, menjadikan sebanyak ini PJ kepala daerah, sementara kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan umum legislatif, pilkada serentak. Kelihatannya agak mengkhawatirkan kalau daerah dipegang oleh PJ, sementara PJ ini bukan pejabat yang dipilih rakyat di daerah tersebut, tetapi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ini kan riskan nanti. Andai kata nanti PJ-PJ ini dinilai oleh rakyat tidak benar-benar netral di dalam pelaksanaan pesta demokrasi, ini akan berbahaya nanti jadinya. Karena sepertinya pemerintah terkesan menyengaja menciptakan demikian banyak PJ kepala daerah untuk menghadapi pesta demokrasi ini. Kalau demikian bisa saja nanti publik atau rakyat mengatakan bahwa ada maksud-maksud tertentu dari pemerintah untuk menciptakan skenario seperti ini, menjadikan
PJ-PJ kepala daerah ini di dalam menghadapi pesta demokrasi. Dan rakyat bisa saja tadi menganggap ini sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan pihak-pihak yang diinginkan oleh pemerintah dan untuk mengalahkan pihak-pihak calon-calon atau partai-partai ataupun caleg-caleg yang tidak diinginkan oleh pemerintah atau oleh penguasa. Untuk sementara ada yang menilai bahwa pengangkatan dan pelantikan PJ ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana kalau tidak ada yang menggugat? Tentu akan berlanjut saja pengangkatan dan pelantikan PJ yang demikian banyak tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang seharusnya dibuatkan peraturan pelaksananya. Ini tidak ada. Setidaknya rakyat atau publik sudah ada yang tidak puas dengan pengangkatan PJ yang demikian banyak ini. Rakyat sekarang berharap Presiden Joko Widodo benar-benar netral di akhir-akhir masa jabatan ini sampai nanti pada pelaksanaan Pilpres, Pemilu Legislatif, dan Pilkada serentak. Andai kata Presiden tidak netral, sangat mengkhawatirkan nanti pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak akan menuai protes dari rakyat. Sebab kita lihat sekarang dengan zigzagnya pernyataan Jokowi, sebentar seperti mendukung Ganjar Pranowo, sebentar seperti mendukung Prabowo. Itu saja sekarang telah membuat rakyat jadi kecewa kepada Presiden Jokowi yang seharusnya dia tidak melakukan itu. Dia harusnya fokus pada penyelesaian tugas-tugasnya sebagai Presiden Kepala Negara di akhir-akhir masa jabatan ini. Tidak turut campur lagi dalam persoalan siapa yang akan menjadi pemimpin penggantinya nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.